Guys, ternyata Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bakal membuka jurusan-jurusan baru pada tahun 2025 ini. Dan bisa Anda masuki melalui jalur SNBP, SNBT, Mandiri ataupun bahkan jalur Golden Ticket. Lalu apa aja jurusan tersebut? Simak terus videonya sampai selesai. Memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat kita adalah langkah awal kita dalam menapaki masa depan. Karena dengan jurusan kuliah yang sesuai dengan passion kita, maka membuat kita dalam menggapai karir kita akan jauh lebih enjoy dan juga akan lebih valuable. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan tenaga kerja di bidang industri dan berbagai macam sektor kehidupan akan semakin meningkat dan juga melebar. Hal ini yang membuat kampus-kampus di Indonesia membuka jurusan-jurusan baru untuk menjawab tantangan perkembangan zaman tersebut. Sehingga harapannya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan salah satu kampus yang membuka jurusan baru tahun 2025 ini yakni Universitas Negeri Surabaya. Jadi pada edisi Bincang Kampus kali ini, gua bakal kasih tahu kalian semua tentang jurusan-jurusan baru yang ada di UNESA dan tersebar di kampus 1 Ketintang, kampus 2 Lidawetan dan juga kampus 5 Magetan. Apa aja jurusan tersebut? Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum itu, buat kalian yang masih belum subscribe channel Bincang Kampus ini, tolong untuk dipencet subscribe terlebih dahulu karena subscribe dari kalian akan memotivasi saya untuk membuat konten yang lebih menarik dan juga tentunya bermanfaat bagi kalian semuanya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Let it flow dan check it out. Kita mulai dari yang ada di kampus 1 Ketintang, yakni dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau kita singkat dengan FMIPA. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang ada di kampus 1 Ketintang terdapat 3 jurusan baru yang bakal dibuka pada tahun 2025 ini. Yakni yang pertama ada jurusan Kecerdasan Artificial atau Artificial Intelligence. Jadi jurusan kecerdasan artificial ini adalah jurusan yang mempelajari cara membuat sistem cerdas yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Dan mahasiswa di jurusan ini akan mempelajari seperti pembelajaran mesin, machine learning, proses bahasa alami, NLP, fisik komputer, robotika, serta analisis data. Selain itu, mereka juga akan mendalami algoritma AI, Artificial Intelligence, pemrograman, serta etika AI. Dan lulusan dari jurusan Artificial Intelligence ini dapat bekerja di berbagai macam bidang seperti teknologi, otomatisasi, fintech, kesehatan, dan juga industri kreatif. Jurusan yang kedua yakni jurusan Aquaculture. Jadi jurusan Aquaculture ini adalah jurusan yang mempelajari teknik dan ilmu budidaya organisme perairan seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut untuk mendukung industri perikanan yang berkelanjutan. Mahasiswa di jurusan ini mempelajari biologi perairan, manajemen kualitas air, teknologi pakan, kesehatan ikan, rekayasa aquaculture, dan ekonomi perikanan. Selain itu, mereka juga belajar tentang inovasi dalam budidaya perairan seperti sistem bioflok, aquaponik, dan budidaya berbasis ekoswasta. Lulusan aquaculture dapat bekerja di industri perikanan, perusahaan hatchery, penelitian kelautan, atau menjadi wirausaha di bidang budidaya perairan. Lalu jurusan yang ketiga yakni adalah jurusan Biosains Hewan. Apa itu jurusan Biosains Hewan? Jadi jurusan Biosains Hewan adalah jurusan yang mempelajari ilmu biologi yang berfokus pada hewan, termasuk struktur, fisiologi, genetika, ekologi, serta interaksi hewan dengan lingkungan dan manusia. Mahasiswa di jurusan ini akan mempelajari anatomi hewan, sistem reproduksi, penyakit hewan, nutrisi, bioteknologi. Selain itu, bidang ini juga mencakup konservasi satwa liar, kesejahteraan hewan, serta aplikasi dalam peternakan dan kesehatan hewan. Lulusan Biosains Hewan dapat berkarir di bidang penelitian, kesehatan hewan, peternakan, konservasi, hingga industri farmasi dan bioteknologi. Lalu setelah itu ada dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas ini masih terletak di kampus 1 Ketintang. Di Fakultas FEB ini ada jurusan baru yang namanya Agribisnis Digital. Jadi agribisnis digital adalah jurusan yang menggabungkan ilmu agribisnis dengan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Mahasiswa di jurusan ini akan mempelajari manajemen agribisnis, pemasaran digital,
e-commerce pertanian, analisis data pertanian, Internet of Things (IoT) untuk agrikultur, serta teknologi finansial fintech di bidang pertanian. Dengan fokus pada inovasi digital, lulusan agribisnis ini dapat berkarir di bidang agritech, startup pertanian, manajemen rantai pasok, pengembangan teknologi untuk sektor agribisnis. Lalu yang ketiga ada dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik juga ini terletak di kampus 1 Ketintang. Di Fakultas Teknik ini akan ada 2 jurusan baru yang akan diadakan di tahun 2025, yakni yang pertama ada jurusan pariwisata. Jurusan pariwisata ini mempelajari industri perjalanan, perhotelan, dan manajemen destinasi wisata. Mahasiswa akan belajar tentang manajemen pariwisata, perencanaan destinasi, hospitality, event management, pemasaran wisata, serta ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Selain itu mereka juga mendalami aspek budaya, ekonomi, dan teknologi dalam industri pariwisata. Lulusan jurusan ini dapat berkarir sebagai manajer hotel, tour planner, event organizer, travel consultant, atau bekerja di sektor pemerintah dan pengembangan wisata. Lalu jurusan baru yang kedua di Fakultas Teknik ini yakni Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Jurusan ini mempelajari pengolahan, pengawetan, keamanan, serta inovasi produk pangan dan hasil pertanian. Mahasiswa akan belajar tentang kimia dan mikrobiologi pangan, teknologi pengemasan, rekayasa proses pangan, manajemen mutu, serta keamanan pangan. Selain itu, jurusan ini juga membahas cara meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui teknologi modern. Lulusannya dapat bekerja di industri makanan dan minuman teknologi modern, dan juga dapat bekerja di bidang keamanan pangan, pengembangan produk agribisnis, serta penelitian pangan. Lalu fakultas yang selanjutnya yakni ada di Fakultas Vokasi. Terdapat 2 jurusan baru yang bakal dirilis tahun 2025 ini, yakni yang pertama ada D4 Analisis Performa Olahraga. Di jurusan ini mempelajari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan evaluasi dan peningkatan performa atlet, seperti analisis data statistik pertandingan, teknik, fisik, psikologis, dan taktik dalam olahraga. Mahasiswa akan mempelajari cara mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan atlet, merancang program latihan yang efektif, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi performa seperti kebugaran fisik, pemulihan, dan mentalitas. Selain itu, jurusan ini juga mencakup penggunaan teknologi dan perangkat lunak analisis untuk mendukung keputusan strategi dalam pengembangan olahraga. Habis itu jurusan baru yang kedua yang ada di Fakultas Vokasi ini yakni D4 Produksi Media. Jadi jurusan D4 Produksi Media ini mempelajari berbagai macam aspek dalam produksi konten media seperti perencanaan, pembuatan, hingga distribusi media audiovisual, baik itu untuk televisi, film, iklan, ataupun platform digital. Mata kuliah yang dipelajari mencakup teknik penggambaran gambar, penyuntingan, desain grafis, produksi audio, serta manajemen proyek media. Lulusan dari jurusan ini memiliki potensi karir yang luar biasa seperti produser, sutradara, editor, video, kreator konten, atau bekerja di industri perikanan, penyiaran, atau studio film. Dan kita berlanjut ke kampus 2 UNESA yang terletak di Lidah Wetan. Jadi di kampus yang terletak di Lidah Wetan ini cuma ada 1 jurusan baru yang terletak pada Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS. Dan nama jurusan tersebut adalah jurusan film dan animasi. Jadi di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari teknik produksi film, animasi, dan efek visual. Mahasiswa juga akan mempelajari penulisan skenario, sinematografi, penyutradaraan, editing, desain karakter, animasi 2D dan 3D, serta teknik pasca produksi. Selain itu mereka juga mendalami aspek estetika, storytelling, dan teknologi dalam industri kreatif. Lulusan jurusan ini dapat berkarir sebagai sutradara, animator, editor video, motion designer, hingga ke spesialis efek visual di industri film, periklanan, game, dan media digital lainnya. Nah, kita beralih ke kampus 5 Magetan UNESA.
Nah, di kampus 5 Magetan Unesa ini kurang lebih ada 5 jurusan baru yang dirilis di tahun 2025 ini. Dan yang pertama ada jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara. Di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan praktik dalam manajemen pemerintahan, kebijakan publik, serta administrasi negara. Mahasiswa juga belajar tentang sistem pemerintahan, pengelolaan anggaran negara, hubungan internasional, serta etika dan hukum administrasi. Lulusan jurusan ini memiliki potensi karir sebagai pegawai negeri sipil, PNS, analisis kebijakan, pengelolaan proyek publik, konsultan pemerintah, serta posisi lainnya di sektor publik seperti lembaga pemerintahan dan organisasi internasional. Lalu jurusan baru yang kedua yakni S1 PG PAUD. Jurusan ini mahasiswa akan mempelajari mengenai konsep pendidikan dan pengajaran untuk anak usia dini, mulai dari teori perkembangan anak, psikologi anak, kurikulum PAUD, hingga teknik mengelola kelas dan kegiatan pembelajaran yang efektif. Mahasiswa juga diajarkan cara merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di berbagai macam tahap perkembangan. Lulusan PG PAUD memiliki potensi karir sebagai guru PAUD, pengelola lembaga pendidikan anak usia dini, pengembangan materi edukasi, konsultan pendidikan anak, atau bekerja di lembaga pemerintahan terkait pendidikan anak. Lalu yang ketiga ada jurusan teknologi pendidikan. Di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari penerapan teknologi dalam proses pembelajaran, mulai dari desain instruksional, pengembangan media pembelajaran, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan. Mahasiswa juga diajarkan tentang teori pembelajaran, manajemen pendidikan, serta riset dan evaluasi dalam pendidikan. Lulusan jurusan ini memiliki potensi karir yang luar biasa seperti menjadi pengembang kurikulum, analisis pendidikan, desainer instruksional, spesialis teknologi pembelajaran, atau bekerja di industri edutech, pendidikan formal maupun lembaga pelatihan dan pengembangan. Lalu jurusan yang keempat ada S1 Bimbingan Konseling. Di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari berbagai macam aspek psikologi, komunikasi, dan teknik konseling untuk membantu individu dalam menghadapi masalah pribadi, sosial, dan pendidikan. Mahasiswa belajar tentang teori dan praktik konseling, psikologi manusia, tes psikologi, serta keterampilan komunikasi efektif. Potensi karir lulusannya meliputi menjadi konselor di sekolah, perguruan tinggi, lembaga sosial, rumah sakit, serta bekerja di bidang HRD atau menjadi konsultan di lembaga-lembaga yang fokus pada pengembangan individu dan organisasi. Lalu jurusan baru yang kelima yakni ada S1 jurusan kepelatihan olahraga. Di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengembangan olahraga, mulai dari teori dan praktikum pelatihan, teknik-teknik olahraga, hingga manajemen dan psikologi olahraga. Mahasiswa juga dilatih untuk memahami prinsip-prinsip kebugaran, kesehatan, dan pemulihan fisik, serta metodologi evaluasi kinerja atlet. Potensi karir lulusannya meliputi menjadi pelatih olahraga profesional, instruktur kebugaran, manajer tim olahraga, pengelola pelatih olahraga profesional, atau bekerja di bidang pengembangan atlet di klub, sekolah, ataupun organisasi olahraga. Dan yang terakhir ada jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di jurusan ini mahasiswa akan mempelajari berbagai macam aspek bahasa dan sastra Indonesia, mulai dari pengajaran bahasa, sastra, hingga budaya Indonesia. Mahasiswa juga dilatih dalam keterampilan menulis, analisis sastra, dan pengajaran bahasa yang efektif. Potensi karir lulusannya mencakup menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia, penulis, editor, penerjemah, jurnalis, hingga profesi di bidang penerbitan, media, dan penelitian kebudayaan. Demikian kurang lebih 15 jurusan baru yang akan dirilis di tahun 2025 yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini. Kalau menurut kalian jurusan mana yang paling bagus dari ke-15 tersebut? Coba tolong tulis di kolom komentar.